Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang baptisan. Kita mengetahui bahwa baptisan itu adalah sebuah cap untuk masuk ke kerajaan surga. Tetapi kita ketahui bahwa ada orang sampai 2 kali dibaptis. Saya akan memberi contoh seperti di instansi-instansi umum. Nah, kita mengambil surat, kita cap di kantor camat, di kantor desa. Tiba-tiba kita bawa ke kantor camat, dicap, ditiris lagi dicap. Kita mau bawa ke kantor bupati. Tiba-tiba di kantor bupati itu dia lihat kenapa dua dicap, jadi kembalikan. Saya memandang bahwa apakah baptisan begitu? Apakah dicap 2 kali, dibaptis 2 kali, itu ditolak atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan saya. Karena ini ada banyak orang dibaptis 2 kali. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, sudah. Cukuplah baptisan sekali saja. Nah, tadi benar kalau diumpamakan baptisan seperti meterai atau cap. Karena Alkitab kalau disebut dimeterai kan artinya apa? Sah. Tapi kemudian ada meterai lagi di atasnya ditaruh. Yang satu kecil, yang satu besar dari pinggirnya jadi kabur. Ini apa ini? Atau cap ya? Cap berapa cap? Ini cap dari mana ini? Sudah aku tahu. Tentu akan itulah dokumen ini tidak asli, ini sudah kacau ini. Itu analogi kan. Nah, ketika kita dibaptis, itu menunjukkan bahwa kita sudah menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Iman kita ada pada Yesus Kristus, bukan pada pelaksanaan baptisan itu. Nah, ketika seorang beranjak dewasa, dia mendengarkan ajaran yang lain yang katanya yang benar itu harus diselam, kalau dia diselam karena itu salah, maka dia memberi diri diselam, katanya itu yang benar. Pertanyaan, kenapa dia diselam? Kenapa dia diselam? Karena dia tidak yakini baptisan yang pertama. Artinya dia tidak meyakini bahwa Yesus sudah menyelamatkan dia. Dia lebih meyakini pada cara membaptis, bukan pada Kristus yang menyelamatkan. Dan disitulah kesalahannya. Orang yang tidak percaya pada Kristus yang menyelamatkan, dia berdosa. Jadi orang yang dibaptis 2 kali adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus, tapi dia percaya pada ritus baptisan itu yang menyelamatkan. Pada Alkitab dengan terang-terangan mengatakan bahwa bukan baptisan itu yang menyelamatkan, tetapi iman kita kepada Yesus Kristus. Dan karena itu saudara-saudara, kita harus hati-hati dalam menerima ajaran-ajaran doktrinal dari aliran-aliran yang lain. Kalau kita merasa bimbang dengan ajaran kita, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta yang ada atau kepada yang lebih tahu. Saya ragu dengan baptisan itu, coba jelaskan dulu kepada saya. Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa ada baptisan anak-anak. Betulkah? Memang tidak dikatakan baptisan anak-anak, tapi mari kita perhatikan ayat-ayat yang mengatakan begini. Ketika Paulus di penjara di Filipi, kepala penjara itu bertobat dan Paulus mengatakan, berilah dirimu dibaptis kau dan seisi rumahmu. Kalau seisi rumah ada anak-anak di dalam, apakah mereka tidak dibaptis? Dibaptis semua. Ketika Cornelius dibaptis, dia dan seisi rumahnya oleh Petrus, apakah tidak ada anak-anak di situ? Ada anak-anak. Hanya kita harus yakini dalam tradisi atau budaya Yahudi, itu yang selalu dikatakan adalah kepala keluarga. Iman kepala keluarga itu menggambarkan iman seluruh keluarga termasuk anak-anak. Keselamatan itu juga untuk anak-anak. Iman orang tua menentukan keselamatan anak, walaupun anak-anak itu belum mengerti. Ada kisah dalam Alkitab kita tahu bersama ya. Kisah tentang seorang perempuan Kanaan atau seorang perempuan Siro Fenisia, ya, itu dalam Injil.
Dikatakan ketika anak-anak sakit di rumah, dikatakan dia sakit karena rasukan setan, dia datang kepada Yesus karena dia tahu hanya Yesus yang bisa menyelamatkan anaknya. Tolong sembuhkan anak saya. Apa kata Yesus? Aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang sesat. Tapi perempuan itu ngotot, tolonglah Tuhan. Kemudian Yesus bilang begini, tidak layak roti untuk anak-anak itu diberikan kepada anjing. Wah, tersinggung tidak dibilang anjing? Pasti kita tersinggung ya. Tapi dia itu tidak pusing. Betul Tuhan, tapi kan anjing-anjing itu kan dapat remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak. Orang kosong dari ibunya. Itu menunjukkan iman yang besar. Maka Yesus mengatakan, imanmu besar menyelamatkan kau, anakmu sudah sembuh. Perhatikan, anak itu sembuh. Bukan anak itu yang ketemu Yesus, bukan anak itu yang kenal Yesus, tapi ibunya, orang tuanya. Dan itu menyebabkan kesembuhan kepada anak. Iman orang tua menyebabkan keselamatan kepada anaknya. Kan? Itulah sebabnya kita SD mempraktekkan baptisan anak-anak karena kita percaya keselamatan itu bukan hanya untuk dewasa, untuk anak-anak dan generasi yang akan datang. Maka betapa berdosanya kita orang tua yang tidak membaptiskan anak-anak kita. Karena apa nanti kalau dia sudah dewasa mau dibaptis? Kalau dia meninggal sebelum dewasa, gimana? Apa? Bagaimana? Kalau dia meninggal sebelum dewasa, karena dia nanti dewasa dia dibaptiskan. Kita baru umur 5 tahun, 10 tahun dia sudah meninggal. Karena yang sebelah sana itu harus panggilan 15 tahun ke atas. Nah sebelum usia itu dia meninggal. Mau gimana? Pakai logika teologis. Oh kan, tapi kan kita sudah diserahkan. Senang sudah diserahkan saja, kamu sudah oke. Apalah ini kan dibaptis, ya kan? Perlu kita ragu dengan baptisan yang kita terima pada waktu masih anak-anak. Karena yang diselamatkan itu bukan baptisan, tapi Yesus Kristus sendiri. Bahkan dalam situasi tertentu, ketika kita percaya dan tidak sempat dibaptis, tetap selamat. Misalnya, seorang penjahat yang bertobat di samping Yesus ketika disalib, ya, kita bersama kisah itu. Dan apa kata Yesus kepada penjahat itu? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Yesus. Artinya, pada hari ini juga engkau selamat bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kata Yesus, aku ada di Firdaus. Artinya Tuhan Yesus ada di Firdaus. Artinya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi Yesus tidak bilang, tapi kau tunggu dibaptis. Kalau diselam dulu, Yesus tidak bilang begitu. Karena konteks yang tinggal beberapa menit dia semua mati. Baptis itu tetap penting, sangat penting. Tapi ada konteks tertentu yang tidak memungkinkan dibaptis. Misalnya tinggal beberapa menit dia sudah mau mati, tapi dalam imannya dia sudah percaya, maka dia selamat. Jadi mungkin ini yang perlu kita pemahaman doktrinal seperti ini perlu kita ajarkan secara mendalam, supaya kita tidak gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang hanya kutip ayat sana sini tanpa memahami latar belakang yang benar. Yang penting itu moderator.